tersebut, maka itu sama seperti orang awam beribadah selama 60 tahun. 60 tahun ibadah itu bisa ditembus oleh seorang pemimpin yang adil cuma 1 hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan dikatakan bahwasannya imam yang adil khairum min matar arba'ina sabahan. Hujan turun setiap harinya selama 40 hari setiap paginya, membuat semua menjadi hijau. Itu semua kalah dengan seorang pemimpin yang di situ seorang pemimpin yang adil. 1 hari pemimpin itu bersikap adil, mengalahkan daripada kesejukan daerah yang begitu indah, tapi yang yaitu pemimpin yang zalim. Artinya pemimpin yang adil sangat berperan di dalam agama dan juga di dalam daripada negeri ini. Oleh karena itu mudah-mudahan mereka anak-anak bangsa yang sebentar lagi akan ada pemilihan presiden, akan pemilihan wakil-wakil daerah, mereka adalah anak-anak bangsa yang terbaik yang berusaha untuk mengabdi, memberikan dirinya untuk negara ini. Jadi pesan saya, nggak usah tukaran, nggak usah bertiket demi siapapun. Mereka adalah anak-anak bangsa. Kita doakan negeri ini menjadi aman sentosa insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Apa manfaat pemimpin yang adil? Pemimpin kalau adil, di antara manfaatnya itu ada 6. Banyak, cuman saya ringkas menjadi 6. Allahumma shalli ala Muhammad. 1. Nuzulur rahmah alal bilad. Allah akan selalu turunkan rahmat di daerah tersebut kalau ada pemimpin yang adil. Rahmat nggak kurang-kurang turun. Yang kedua, wujudul barakah minas sama'i wal ard. Akan Allah tumbuhkan keberkahan turun dari langit, keberkahan keluar dari bumi. Nggak perlu keluar dari Waringin Barat, nggak perlu keluar kota, nggak perlu keluar negeri. Kenapa? Daerahnya Allah tumbuhkan, yang tumbuh dari tanah memberikan kecukupan untuk hidup. Yang turun dari langit Allah jadikan keberkahan. Kenapa? Itu adalah sebab keberkahan, sebab memiliki seorang pemimpin yang adil. Allah jadikan buminya menjadi bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin. Dari adilnya beliau membawa keberkahan sampai kepada serigala dan kambing. Yang namanya serigala dan kambing, atau mungkin kalau bahasa anak sekarang, Tom and Jerry itu damai ketika kepemimpinannya adil. Tom and Jerry dalam kartun itu yang selalu kejar-kejaran, nggak lagi kejar-kejaran. Mana ada serigala dan domba nobar, nonton bareng dan ngopi bareng, rokokan bareng. Ya salam. Tapi ya nggak gitu-gitu soro. Akhirnya ada seorang heran, kok bisa serigala dan domba pacaran? Yang seharusnya ini berkelahi. Ditanya, kiamat. Kenapa serigala sama domba bermain bersama? Apa katanya? Ini bukan kiamat. Ini sekarang menunjukkan pemimpin zaman sekarang adalah orang yang sangat adil. Bahkan keadilannya membuat serigala yang buas, domba yang penuh ketakutan merasa aman karena pemimpinnya adalah pemimpin yang adil. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, aman. Memberikan keamanan alal bilad bagi daerahnya. Pemimpin yang adil itu menyumbang keamanan daripada daerah tersebut. Yang keempat, at-tumakninah, ketentraman. Pemimpin kalau adil, apa? Daerah itu akan tentram. Pencurian minim, perampokan dan yang lainnya. Kenapa? Karena pemimpinnya adil. Sampai dikatakan dulu di negeri Yaman. Di negeri Yaman itu dikatakan bahwasanya kana wali Hadramut yaftakhir bi thalathati asya. Di Yaman, Allahumma shalli ala Muhammad.
Di Yaman itu dulu ada seorang pemimpin, namanya adalah Abdullah bin Rashid Al-Ghahtani Al-Himyari. Namanya Abdullah bin Rashid bin Ghahtan Al-Himyari. Ini pemimpin, dia membanggakan kotanya. Nah, ini pelajaran buat Bapak Bupati, pelajaran buat Bapak Kepala Desa, pelajaran buat gubernur. Jangan sampai turun dari jabatan kecuali ada yang dibanggakan, yang disebutkan diri untuk masyarakat. Apa kata Abdullah bin Rashid? Ana aftahir bibiladi. Aku bangga dengan daerahku. Apa yang dibanggakan? La yujad fiha muhtaj. Di daerahku tidak ditemukan satu orang pun yang mengangkat tangannya untuk meminta-minta. Nggak ada. Allahumma selamat. Jangan meminta kecuali kepada Allah. Kalau sama Allah, tugas kita ngangkat tangan. Tugasnya Allah turun tangan. Kalau sama Allah, kita angkat Tugasnya Allah apa? Allah yang turun tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, la yujad muhtaj. Nggak ada yang minta-minta. Sampai orang minta-minta di Yaman itu, mereka orang minta-mintanya itu nggak ada gini. Bahkan faqiruhum hurrun wadul mali munfigun. Yang kaya dermawan, yang miskin nggak kecil hati. Di sana itu kalau ada orang ngasih amplop kepada yang miskin, dia ngomong, yang kaya ngomong, khud lalaka, ambil, tapi ini bukan buat kamu. Aku kalau sodako bukan buat kamu. Ini harta akan kembali kepada aku nanti di hari kiamat. Kamu cuman tukang pos, titip, nanti di akhirat kembali ke aku. Yang kaya tahu hakikatnya sodako. Karena orang kalau sodako, Pak, orang kalau bersedekah, uang itu yang kita keluarkan berteriak 3 kali. Ini Bapak mantan bupati, Bapak siapa namanya? Bapak Ujang. Bapak Ujang ini kan mengeluarkan uang tadi berapa? 5 juta. Berapa tadi? Hah? Apa? Siapa ngomong 5 juta ini? Wong wedok lagi ketok duit ijo matane. Allahumma shalli Muhammad. Berapa tadi? 20. Yang kompak ini. Berapa? Jangan jujur-jujur. 2 juta. Bapak Ujang mengeluarkan uang 2 juta. Uang yang dikeluarkan sama Bapak Ujang itu keluar teriak 3 kali. Uang yang dikeluarkan oleh Bapak Ujang teriak 3 kali. Apa kata uang? Kata uang seperti ini. Tapi kan belum keluar, tapi belum teriak karena kan belum keluar. Ya kalau keluar sekarang teriak sekarang, Pak. Ya, keluarkan Pak biar teriak, Pak. Tepuk tangan. Rusak acara ini. Alhamdulillah. Cek dihitung takut kurang. Kok kayak kurang 1? Pinjam dulu 100. Enggak pas. Menunjukkan pemimpin yang jujur. Bapak PJ, izin. Janganlah kau gitu. 2 juta, uang ini kan sudah keluar. Ketika uang ini sudah keluar, uang ini sekarang berteriak 3 kali. Apa kata uang? Kuntu, aku. Apa kata uang? Kuntu qalilan fasirtu kathiron. Kata si uang, Pak Sopon, Pak Ujang, aku is dijumbang 2 juta sih lalian lan jenenge.
Akhirnya dicukup meneng duit. Uang ini teriak sama Pak Ujang. Apa kata uang ini? Hai Pak Ujang, kuntu qalilan, aku itu cuma sedikit. Lu dengarkan dulu. Bahaya orang ini. Akhirnya Pak Ujang marah, nanti ditambahi loh ini. Allahumma Ahmad. Oh, suka sama uang. Suka. Sehat kamu, Bu. Dengarkan. Uang ini mengatakan sama Pak Ujang, Pak Ujang, saya ini dulu sedikit, kan cuma 2 juta. Dibanding punya Pak Ujang yang di ATM, WI. Kata uang, aku sedikit. Fasirtu kathiron, karena kau keluarkan aku di jalan Allah untuk bersedekah. Pak Ujang, kau keluarkan aku sedikit, tapi nanti di hari kiamat kau akan menemui aku berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Tadi aku sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Apa kata uang yang kedua? Kata uang yang kedua adalah kuntu fanian fasirtu bakian. Kata uang, Pak Ujang, aku ini 2 juta, seharusnya habis. Kau belikan bensin, kau pakai habis. Kau buat makanan habis. Tapi sekarang ketahui Bapak Ujang, aku tadi habis, sekarang aku menjadi kekal. Kau mati, aku akan ada di sampingmu. Di padang mahsyar, aku akan ada di sampingku. Kau berjumpa Allah, aku yang akan mengantarkanmu Pak Ujang. Alhamdulillah. Kata uang apa? Aku tadi habis, sekarang aku menjadi kekal. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang ketiga, apa kata uang? Kunta tahfaduni wal an ahfaduka. Kau tadi menjaga aku Pak Ujang, kau simpan aku di ATM, kau masukkan aku di kantong. Aku mau jatuh, kau tekan lagi ke dalam Pak Ujang. Kau sholat, kau kepikiran aku Pak Ujang, kau jaga aku. Apalagi orang Madura biasanya, kalau naruh uang nggak punya ATM, coba ning kocan, coba ning dim Pak. Coba dim mah, songkok. Biasanya parah ring bini Madura menyambi WC, coba dim mah. So jantagen. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata uang? Kunta tahfaduni, kau tadi jaga aku, wal an ahfaduka. Pak Ujang, kata uang, izinkan sekarang aku yang akan menjagamu Pak Ujang. Kenapa? Karena uang dikatakan kalau disodakokan, innal bala la yatahaqqu anis sodaqah. Bala tidak akan bisa menembus dinding sodako. Makanya kata Rasulullah apa? Bakiru bis sodako, yang pagi hari kalau mau sodako. Kenapa? Karena bala akan melindungimu. Pak Ujang sekarang nggak usah takut. Bala musibah, uang ini janji Rasulullah, dan Rasulullah mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah berbohong, semuanya ucapannya adalah wahyu dari Allah. Alhamdulillah. Jangan panjang-panjang, kan cuma 2 juta ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Di Yaman itu mereka kalau sedekah dikasih uang, din. Khud, lalakah, ambil. Bukan buat kamu, ini akan kembali ke aku nanti di hari kiamat. Kemudian kata apa? Kemudian kata apa namanya? Kata yang nerima, yang miskin, nggak mau minta-minta. Apa ini? Hak la minka. Mana? Bukan dari kamu, Pak Ujang. Ini dari Allah, cuma titip lewat kamu, dikasih saya. Seperti itu. Tapi jangan ditiru adegan ini ya. Nanti Pak Ujang besok bawa uang 200, ini ibu-ibu ambil, bukan buat kamu, ini buat saya. Ibu-ibu, mana? Bukan dari kamu, dari Allah. Kata Pak Ujang, nggak jadi Bu, nggak jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, apa yang dibanggakan di negeri Hadramut? La yujad haram. Kata Abdullah bin Rashid, nggak ada di daerahku haram. Minuman keras, judi, hal yang haram nggak ditemukan selama aku menjadi pemimpin. Ini dibanggakan.
Yang ketiga apa? La yujad fiha sarik, nggak ada pencuri. Tiga ini yang dibanggakan oleh Abdullah bin Rashid bin Qahtan al-Himyari. Kenapa? Membanggakan daerahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan pernah ada seseorang di negeri Hadramut, diceritakan dalam kitab Fawaidus Saniyah li Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Haddad, cucunya yang ngarang Rotibul Haddad. Diceritakan di kitab tersebut ada orang berjalan ke sebuah daerah, menemukan satu biji gandum sebesar telur ayam. Coba ambilkan jeruk. Satu gandum besarnya seperti ini. Satu gandum. Mungkin kalau bahasa Indonesia, satu biji beras besarnya seperti ini. Jadi kalau makan 3-4 kenyang. Ini orang heran, daerah apa ini? Kok bisa menjadi daerah? Allah keluarkan keberkahan, satu beras besarnya seperti jeruk. Kemudian dia tanya ke satu daerah, tokoh masyarakat, dia mengatakan bahwasannya datangi rumah itu ada orang umurnya 300 tahun, yang sebelah 400 tahun, yang sebelah 500 tahun umurnya. Ini umat-umat terdahulu. Kalau umat sekarang 40 tahun sudah wa mahyaya wa mamati. Man dakhala arba'ina ta'allala bi ghairi illah. Kata para ulama, kalau zaman sekarang orang umur 40 sudah terkena penyakit yang nggak diketahui penyakitnya. Kenapa? Karena penyakitnya bukan apa? Penyakitnya adalah karena umur. Allahumma shalli Muhammad. Kalau orang dulu umurnya Masya Allah panjang-panjang, didatangi. Ketika didatangi yang umur ini umur 300, rumahnya 300. Ini rumah yang umur 400, rumah yang umur 500. Mending aku datang ke yang umur 300 lebih muda, akalnya lebih bisa dipahami. Didatangi yang umur 300, diajak ngomong nggak sadar. Kata ini 300 nggak sadar. Lalu bagaimana dengan umur 400? Tapi apalah salah mencoba. Didatangi yang umur 400, dijak ngomong bisa, kadang nyambung, kadang enggak. Datang lagi ke yang umur 500, salimatul aql, akalnya selamat, cerdas, dijak ngomong nyambung, enggak telat, sinyalnya enggak lambat, streamingnya enggak lambat. Dijawab. Ini yang orang mau tanya gandum, sekarang lebih takjub kepada keadaan 3 orang ini. Saya tadi mau tanya keadaan gandum, tapi saya lebih takjub kepada kalian. Umur 300 nggak sadar, umur 400 sadar dan nggak, umur 500 lebih sadar. Saya kepingin tanya, apa yang sedang terjadi sama kalian? Kok bisa 500 lebih cerdas dari yang umur 300? Apa katanya? Itu yang 300, saya punya cucu. Dia menikah perempuan yang cuman cari yang cantik, yang bodinya kayak gitarnya Rhoma Irama, hidungnya kayak Pinocchio. Tapi istrinya Masya Allah la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dia cuma nyari cantik. Rasulullah sudah mengingatkan, iyyakum wa khadra'id diman, hati-hati dengan wanita yang namanya khadra'id diman. Siapa khadra'id diman? Wanita yang cantik semua ingin meminang, tapi hidup di lingkungan tanpa agama. Kenapa? Karena yang merusak akalnya orang laki itu cuma 2. Apa? Yaitu adalah tidak patuhnya seorang istri dan nakalnya seorang anak. Itu memakan daripada pikiran daripada suami. Makanya Bu, kalau pengen suaminya cepat gila, ketawa sendiri, siksa mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya apa terus ini? Terus lanjut. Bahasa Banjar. Masa ada orang Banjar? Hah? Adalah jarhabar pian kada masak, kukus pelita di luar tawin. Jarhabar
pian kada hendak kilar mata kada ke lain. Tambahin lagi lah. Kutabang bambang kurincing-rincing. Imba kurincing kulipat pulang. Hati dandam bamula ampe. Bawa berdapat bau empat pulang. Gak bahaya tak? Ayo bahasa apa? Cina. Madura. Lah payang kok bahasa Madura kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Piangut burung pialing. Kakandangan jalan ke Judah. Mau ngut bapada garing. Kaganangan supan bepada. Sudah cukup. Hati-hati loh, syairnya nanti keluar pertanyaan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa ditanya, kamu kenapa? Yang umur 400 siapa? Itu adalah anakku. Kadang nyambung, kadang enggak. Kok bisa? Ya, dia istrinya kadang nyiksa, kadang enggak. Sedangkan aku bener, istriku enggak cantik, tapi istriku melayaniku. Bener, istriku hitam, tapi istriku membuang gembira kepada hatiku, sehingga di masa tuaku akalku selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, yang jelek-jelek tepuk tangan, gembira dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, akhirnya tanya, apa keadaan daerah ini? Kok bisa satu gandum besarnya sebesar jeruk? Dijawab, ya, itu adalah ziraul umamus sabiqah. Ini bibitnya ini dari zaman dahulu. Ini loh, di akhir zaman, termasuk tandanya akhir zaman, bibit yang kita tanam nggak bisa ditanam lagi. Itu perlu kita pikir. Kita ini sekarang beli bibit, habis itu nggak bisa ditanam lagi. Kalau dulu bebek bisa jadi bebek, bisa jadi bebek. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan, kenapa kok bisa? Ya, mereka tanaman umat terdahulu. Daerah mereka memiliki 4 sifat. Mulukuhum adilah, pemimpin mereka orang yang adil. Wa ulama'uhum umana, ulama mereka amanat di dalam menjaga ilmu. Yang ketiga, wa aghniyauhum askhia, orang kaya mereka dermawan. Yang keempat, awamuhum munsifah, orang yang awam hatinya besar, gak suka minta-minta. 4 sifat ini membuat daerah ini Allah berikan tanamannya menjadi barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ya, jadi istimewanya pemimpin adil kembali yang pertama ada 6. Turunnya rahmat, adanya barokah dari langit yang bumi, aman di daerah tersebut. Keempat, ketenangan. Yang kelima apa? Al-ma'mur, la yujad khilaf, kemakmuran, gak ada pertikaian. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam, ja'alallah kal jannah. Kalau pemimpinnya adil, apa istimewanya yang keenam? Allah akan jadikan daerah tersebut menjadi daerah seperti surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengarkan. Maka dari itu dengarkan, kita harus cinta daerah kita, ya. Jangan membanggakan daerah lain. Menghina tidak boleh, tapi membanggakan daerah sendiri, hubbul watan minal iman. Cinta ke daerah sendiri ini minal iman. Adat-adat yang daerah ini dikembangkan. Paham ya, budaya-budaya, seni-seninya jangan sampai hilang. Jangan sampai kecuri sama orang. Dilestarikan. Dengarkan, gimana cara menjaga Waringin Barat? Dengarkan, ini pesan saya untuk para pejabat pemerintah. Ini perlu ditanamkan ke masyarakat. Apa yang perlu ditanamkan kepada masyarakat untuk menjaga daerah ini? Ada 4. Ada berapa? Ada 5. Yang perlu ditanamkan untuk masyarakat ada 5. 1. Al-hub, cinta kepada daerahnya. Harus cinta kepada daerah kita, kita cinta kepada negeri kita, kita harus cinta. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu, dari cintanya beliau kepada lambang negara, beliau mengatakan bahwasannya
kullu ummatin laha ramzu izzin. Setiap negara itu ada lambang simbol kemuliaan. Wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Simbol daripada kemuliaan kita, negeri kita Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya penduduk daerah sini harus tahu makanan khasnya apa, budayanya apa. Ini harus ditanamkan. Kalau bisa di sekolah-sekolah itu dibetulkan. Ada pelajaran daerah diingatkan terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kalau pengen menjaga daerah ini adalah apa? Al-wahda. Harus menjalin persatuan. Jangan mau dipecah belah. Paham ya? Kita nggak sama dan kita harus tidak sama. Jangan sama. Kalau sama nggak enak. Kalau sama nggak bisa bersatu. Ini jadinya pentas karena banyak perbedaan. Ada yang jadi karpet, ada yang jadi tiang, ada yang jadi lampu, ada yang jadi bunga, ada yang jadi banner. Jadi satu. Arabkah, Cinakah, Dayakkah, Madurakah, Papuakah, siapapun kalian, kalian ditakdirkan jika kalian bersatu, kalian akan membawa keberkahan untuk daerah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada tena di nari. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, ini pesan untuk Kota Waringin Barat. Kalau pengen berkah, ar-rahmah, toleransi harus ada. Rasulullah itu ngajar toleransi bukan cuman pada manusia, bukan cuman orang yang selain Islam, orang kafir, tidak. Hewan sekalipun harus ditoleransi. Dulu ada seorang namanya Al-Habib Hamid Umar Hamid, ada di kota Hadramut. Beliau kalau makan, kucing yang ada di rumahnya itu dikasih piring. Lauk yang seharusnya dikasihkan ke anaknya dapat jatah, istrinya dapat jatah, sisanya apa? Diambilkan juga jatah khusus untuk kucingnya. Toleransi. Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau toleransinya anjing najis mughalado, bukan anjing yang bagus, bukan anjing hias, bukan anjing yang mahal. Anjing sudah dilempari oleh anak-anak, disiram dengan air panas, penuh darah, penuh nanah, digendong sama Imam Ahmad Ar-Rifai. Digendong. Ini anak sini baru mondok 5 tahun, hafal sampai natun najah. Jangankan anjing, kucing sudah wah, haram, wah. Ini belajarnya salah nyari guru. Anjing digendong sama Syekh Ahmad Ar-Rifai, dibawa keluar daerah, dibuatkan rumah-rumahan kecil, ditaruh. Setiap hari didatangi, setiap hari dipijat dengan dengan minyak zaitun. Dipijat dengan minyak zaitun supaya rambutnya tumbuh lagi selama 40 hari. Habis ngajar, ambil makanan, dibawa ke anjing, ulang lagi ngajar, besoknya seperti itu 40 hari. Ketika sembuh ini anjing, dibawa ke daerahnya, dilepas di daerahnya. Ditanya sama orang, "Imam, kau orang wali besar, itu anjing najis mughalado, kenapa kau sampai seperti itu?" Apa kata Imam Ahmad Ar-Rifai? "Aku takut diuji oleh Allah dengan penyakit anjing ini. Yang kedua, aku takut nanti di hari kiamat Allah menuntut kepada aku mengatakan, Ahmad Ar-Rifai, bukankah anjing itu aku juga yang menciptakan? Kau nggak mau ngerawat? Itu ciptaanku. Aku takut dituntut oleh Allah." Inilah toleransi agama. Allahumma Muhammad. Makanya sekarang itu kesalahan karena apa? Salahnya nyari guru. Rasulullah itu rahmat. Ada orang Yahudi meninggal dunia, sedih Rasulullah. Ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, Yahudi meninggal, kenapa kau sedih?" Apa kata Rasulullah? "Nafsun aflatat aliyya." Satu nyawa terlepas dari genggaman rahmatku, belum sampai rahmatku kepadanya, dia sudah mati, dia harus neraka, aku sedih. Sampai seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat,
Allahumma shalli Muhammad. Apa yang dia harus dilakukan di Waringin Barat? Ini pesan kepada aparatur pemerintah. Cinta, persatuan, toleransi. Yang keempat apa? Hifdzus syabab, menjaga pemuda, Pak. Pemudanya dijaga. Syababul yum rijalul ghad. Pemuda yang sekarang, kalian adalah calon pemimpin di Waringin Barat yang akan datang. Oleh karena itu, jaga pemudanya. Gimana cara menjaga pemuda, Habib? Satu, apa? Mujalasatus sholihin. Seringlah duduk dengan orang soleh. Ayo, terima kasih. Saya apresiasi kepada Bapak PJ yang hari jadinya dengan apa? Dengan sholawat. Kadang sebagian daerah hari jadi joget-joget. Yang